Udah kelihatan? Sudah terlihat, Ibu. Nah, jadi nanti untuk daftar tilik perawatan luka bakar ya. Jadi yang pertama bahwa ada penjelasan sedikit ya, bahwa kita ketahui luka bakar itu kan kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti air, api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Jadi luka bakar ataupun burn adalah kerusakan pada jaringan kulit tubuh karena nyala api, ya, karena panas, karena dingin, atau friksi atau radiasi. Nah, ataupun radiasi itu adalah bisa mengakibatkan kulit menggelap seperti terbakar matahari. Ini pada pasien-pasien yang CA ataupun kanker yang dia pengobatannya adalah dengan radiasi, itu memang biasanya seperti ini ya, kebakar seperti gelap seperti terbakar matahari. Nah, mungkin nanti kalau misalnya saat praktik ya, ada pasien-pasien yang sudah menjalankan radiasi, itu bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya di poli-poli misalnya di THT ya, pasien-pasien yang sudah CA, yang dia sudah menjalani radiasi. Nah, banyak terlihat di situ pasien-pasien itu bahwa yang misalnya radiasi, misalnya dia CA nasofaring, karena kan yang daerah nasofaring itu kan di bagian leher ya. Jadi kadang terlihat ya, kadang kita miris hatinya melihat pasien-pasien tersebut karena kulitnya seperti ini tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu ya, dia kebakaran seperti kena sinar matahari ya. Jadi hitamnya itu juga berbeda gitu. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian apa sih tujuan dari perawatan luka bakar? Tentu kan harus kita rawat supaya mencegah tidak terjadinya infeksi pada luka dan mempercepat penyembuhan lukanya. Nah, tentu harus kita pahami bahwa dengan perawatan luka bakar itu harus kita memperhatikan yaitu kebersihan luka ya, bagaimana cara membersihkan luka, kemudian pada perawatan luka misalnya dia harus dengan debridemen ya. Debridemen itu maksudnya dibersihkan luka-lukanya, biasanya itu dibawa ke kamar bedah ya, karena kan debridemen itu tentu sakit ya, tentu menggunakan juga misalnya dengan alat ataupun cairan NaCl dalam bentuk yang banyak untuk membersihkannya, sehingga itu nggak bisa dilakukan juga kalau saat kita perawatan luka biasa. Itu biasanya pasti lukanya dilakukan tindakan debridemen itu biasanya di kamar bedah ya, atau di poli bedah. Nah, kemudian begitu juga bagaimana untuk kita membersihkan luka pada pasien-pasien yang harus lukanya harus dibalut. Nah, tentu itu gunanya kita untuk belajar bagaimana untuk perawatan luka bakar, untuk nanti setelah selesai materi ini mahasiswa sudah paham untuk melakukan perawatan luka bakar. Itu ya. Nah, sebelum kalian melakukan step by step, tentu harus yang ada di setiap mahasiswa itu yang akan nanti dinilai bagaimana sih pengetahuannya ya, bagaimana sih keterampilannya atau skillnya, dan yang ketiga adalah bagaimana sikapnya, attitude si mahasiswa itu yang dinilai. Jadi diperhatikan ya, pinter pun kalau attitude-nya, sikapnya tidak baik, itu kurang baik juga. Jadi harus seimbang, ketiga-tiganya harus seimbang ya. Pinter pun tapi nggak ada sopan santun, ya itulah kasarnya. Nah, itu juga kurang baik ya. Bagaimana
berkomunikasi dengan dosen, bagaimana berkomunikasi dengan teman, tentu kan tidak sama ya, ke dosen dengan ke teman ya, harus punya etika. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ya. Nah, jadi nanti yang akan dinilai itu adalah bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana keterampilan atau skillnya ya. Nah, jadi yang pertama bahwa di daftar tili itu mungkin kalian juga sudah ujian OSCA selama ini, bahwa tentu ada persiapan untuk belajar di pretest. Di pretest itu tergantung dari ininya ya, apa dosen pembimbingnya, dosen pengujinya, apakah secara lisan dia bertanya pretest ini atau suruh menjelaskan dengan tulisan ya. Jadi setiap mahasiswa itu udah harus belajar siap apabila ditanya. Maaf ya Ibu sedikit bindeng ya karena habis bapil ya. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami, kita kan ini termasuk gangguan di sistem integumen. Tentu kita harus tahu dulu dong ya bagaimana anatomi dan fisiologi daripada kulit atau sistem integumen. Nanti ditanya misalnya kalau sistem integumen itu terdiri dari berapa sih lapisan kulit. Nah, harus tahu ya bahwa di sistem integumen itu terdiri dari berapa lapisan kulit sih? 3. 3. Ikrimah 3. 3 gitu aja Ikrimah. 3. Intermeso ya. Karena kan ini berhubungan juga kalau kita melaksanakan prosedur sistem medikasi kan, kita kan harus tahu bahwa setiap rute pemberian injeksi itu kan ada yang harus dia kena di epidermis ya, dermis, ya kan? Khususnya pada pemberian injeksi intrakutan kan, itu kan nggak sampai ke dalam-dalam kan, biar dia nanti menggelembung ya, mungkin sampai di lapisan kulit yang keberapa gitu. Jadi yang 3 itu Ikrimah apa saja itu? Ada Epidermis dulu, epidermis, dermis sama hipodermis, Bu. sama hipodermis atau lemak subkutan. Kita ketahui epidermis itu adalah lapisan yang paling luar ya. Dermis merupakan bagian tengah, Ibu. Nah, bagian tengah. Baru hipodermis atau lemak subkutan bagian paling dalam. Oke. Jadi itu ya ada 3, epidermis, dermis, dan hipodermis atau lemak subkutan. Nah, harus tahu menjelaskannya nanti. Kemudian fisiologinya. Jangan nanti kita belajar udah luka bakar, fisiologi kulit aja kita nggak bisa jelaskan. Apa sih fisiologi ataupun fungsi kulit? Selain dari segi kesehatan, fungsi kulit untuk apa sih? Selain daripada dari segi kesehatan, tentu fungsi kulit itu kan sangat ini sekali ya, untuk penampilan seseorang kan. Jadi kulit juga berkenaan dengan penampilan seseorang. Bahwa kulit itu bisa melambangkan ras seorang manusia juga kan. Oh ini orang bule nih karena kulitnya seperti ini. Oh ini hitam banget, ini orang negro atau orang negro ya kalau yang hitam ya. Oh ini Indonesia kulitnya sawo mateng gitu. Ya, nah itu maksudnya kulit bisa juga melambangkan ras seorang manusia. Jadi selain itu bahwa kita ketahui fungsi kulit adalah sebagai proteksi atau perlindungan, absorpsi atau istilah mudahnya adalah sebagai penyerapan atau ekskresi pembuangan dari
pembuangan berarti keringat ya. Nah kan itu kan fungsi kulit ya. Iya. Dan seterusnya. Jadi harus tahu ya, anatomi fisiologi sistem integumen itu udah luar kepala. Kalau misalnya kamu diuji, ditanya, Hesti Iren, coba apa itu fungsi kulit? Nah, itu udah harus secara cepat menjawabnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita sudah belajar ya bahwa tingkat derajat luka bakar. Kan ada 3, disuruh kita sebutkan 3 derajat luka bakar dan jelaskan. Nah, apa saja itu? Silakan yang bisa menjawab. Bahwa 3 tingkat derajat luka bakar itu, yang pertama, derajat luka bakar pertama itu adalah bagaimana? Iya Ibu, izin menjawab Ibu. Iya. Derajat luka bakar ada 3 Ibu. Yang luka bakar derajat itu, derajat 1 itu ciri-cirinya yang kulitnya hiperemik, terus tidak ada bulai, terus terus ada rasa nyerinya Ibu. Oke, itu harus bisa membedakan ya. Yang derajat 1 itu bahwa luka bakarnya itu hiperemik ya, atau dia terdapat di lapisan epidermis, kemudian tidak dijumpai bula, maksudnya tidak ada gelembung air itu ya, bula ya, bula bacanya bukan bulai, bula. Nah, kemudian dia terasa nyeri ya, itu derajat 1 terasa nyeri karena apa? Tentu berbeda dengan derajat 3 kan. Kalau derajat 1 itu dia nyeri, tidak terdapat bula, tidak dijumpai bula. Nah, nyeri karena apa? Nah, karena ujung-ujung saraf sensoriknya teriritasi. Nah, jadi ini penyembuhannya bisa terjadi secara spontan tanpa pengobatan khusus ya. Atau kemarin itu disebutkan first degree burn. Nah, sedangkan kalau yang derajat 2 yang bagaimana? Kan tadi 3 tingkat nih yang harus kalian pahami. Yang derajat 2 itu yang bagaimana? Yang derajat 2 itu mengenai, kan tadi kalau yang tadi yang luka derajat 1 tuh kenanya di epidermis saja. Kalau di luka bakar derajat 2 itu mengenai epidermis dan sebagian dermis Ibu. Terus ada reaksi inflamasi dan ada bulanya juga. Dan di derajat 2 lebih sangat nyeri Bu daripada derajat 1 Ibu. Nah, kemudian di derajat 2 ini kan harus kita ingat ya, bahwa di derajat 2 ini ada dia disebut dengan derajat 2 dangkal atau partial thickness, dan ada derajat 2 dalam ya, atau full thickness. Nah, ini harus bisa kalian bedakan ya, yang tadi sudah dijelaskan ataupun dijawab oleh Hesti, bahwa kalau yang derajat 2 pangkal itu ataupun partial thickness itu bahwa dia mengalami kerusakan mengenai bagian epidermis dan lapisan atau dermis ya. Jadi bagian luar dan bagian dalam. Kemudian organ-organ kulit juga seperti folikel rambut ya. Kelenjar sebasianya masih banyak. Kemudian merupakan juga benih-benih epitel. Penyembuhannya bisa terjadi spontan dalam waktu 10 hari sampai 14 hari ya. Sekitar 10 sampai 2 minggu tanpa terbentuk sikatrik. Sikatrik tahu kan? Tahu ya? Sikatrik itu luka yang kalau misalnya ada yang dia bawaan ya, bekas luka itu bisa jadi gimana ya ininya ya. Kalau sikatrik itu kadang penyembuhan lukanya jadinya jelek ya. Bekas luka itu bisa gimana ya maksudnya ya. Harus kita ini apa bentuk sikatrik itu yang lukanya itu jadi enggak bagus. Kadang harus yang dia karena estetika kulit sehingga kadang dia ada juga disuntik
apa supaya hilang sikatriknya. Ya, seperti kalau yang cacar zaman dahulu ya, orang tua kita ya banyak kali sikatrik bekas dari imunisasinya, cacarnya. Ya, sehingga bentuknya itu gimana bilangnya ya? Nanti kita berikan contoh itu ya sikatrik ya, seperti apa ya gambarnya ya. Oke, itu kemudian yang ketiga bahwa yang dia kerusakannya meliputi apa? Luka bakar derajat 3 Ke seluruh kulit, Ibu. ke seluruh kulit. Dan dia tidak ada lagi rasa nyeri karena kerusakan dari sensor, ya ujung-ujung saraf sensoriknya sudah rusak. Jelas ya. Jadi semuanya kelas B kalau nanti pretes semuanya udah harus luar kepala. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, disuruh kemarin kan kita sudah belajar juga bahwa nah, sebutkan kelihatan ininya Ibu. Ininya. Terlihat Ibu masih terlihat. Nah, iya. Sebutkan dan jelaskan perhitungan luas luka bakar dan jelaskan. Nah, kemarin kan ini mintanya dewasa ya, karena kan ada anak, ada dewasa ya. Nah, jadi untuk yang dewasa kemarin bagaimana? Bagian kepala, muka, dan belakang 4,5%. 4,5 depan, 4,5 belakang. Kemudian bagian lengan kiri, muka belakang. Lengan kiri depan belakang 9%, terus kanan depan lengan kanan depan belakang juga 9% Ibu. Oke, kemudian kita ke bagian belakangnya punggung. Kemarin berapa persen? Ibu maaf Ibu 18%. 18. Kemudian tampak depannya 18%. 18. Sekarang kita turun ke bagian ekstremitas, bagian kaki. Tampak depan, kiri kanan 18%. Depan 9%. berapa persen? Kaki kanan depan belakang itu 18% Ibu. Jadi kalau tampak belakang aja Tampak belakang 9% Ibu. 9%. Nah, ini nanti kita cara menghitung luas luka bakar. Ya adik-adik ya. Jadi nanti kalau misalnya dibuat soal kasus luka bakar seorang pasien usia 30 tahun masuk ke IGD ya, dirawat karena kena ledakan kompor sehingga terkena di area mana luka bakarnya. Misalnya luka bakarnya ada di ekstremitas bagian atas, tangan kiri dan kanan, muka belakang. Nah, berarti itu yang terkena itu berapa itu luka bakarnya? Berapa persen tuh? Kalau kiri kanan, muka belakang. Ibu maaf Ibu, yang kiri kanan yang lengan atau apa ya Bu? Lengan. Lengan kiri kanan tampak muka dan belakang. Berapa persen itu luas luka bakarnya? 18%. Iya, kalau lengan kiri itu kan 4,5%. Terus kalau muka depan belakang juga 4,5%. Kalau dihitung depan belakang sama lengan kiri itu jadi 18. Iya, jadi 100 buat Hesti. Jadi kan tangan kiri aja muka belakang kan 4,5 tambah 4,5 kan 9. Iya, Ditambah yang kanan kiri, yang kanan tampak depan tampak belakang 4,5 tambah 4,5
Berarti 9. Kan. Berarti dijumlahkan kan 18. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya ada soal kasus berapa derajat luka bakar, berapa persen luka bakarnya. Nah, misalnya kalau ditambah, tadi kan yang area luka bakarnya itu di bagian lengan, kiri kanan, tampak depan, tampak belakang. Ditambah yang terkena luka bakar itu adalah bagian abdomen. Abdomen atas bawah itu kan kemarin hitungannya berapa? 18% kan? Iya Ibu, 18. Nah, jadi tinggal tambahkan. Jadi yang penting di sini cara bagaimana kita tahu menghitung luas luka bakar itu harus kita sudah paham berapa persen apa? Luka bakar di setiap bagian anggota tubuh kan? Iya Ibu. Nah, itu aja kuncinya ya. Siti Fadila kalau misalnya, kalau misalnya ini saya kasih soal ke Siti Fadila, kalau luas luka bakarnya itu disuruh cari berapa persen luas luka bakarnya, misalnya yang terkena luka bakar di area misalnya ekstremitas bagian bawah, kiri dan kanan, muka belakang, dan daerah pubis. Itu berapa persen luas luka bakarnya? Harus tahu daerah kemaluan kemarin berapa persen. 1%, Ibu. Jadi berapa semua Dek kalau bagian ekstremitas bagian bawah doang yang kena sama kemaluannya? Rp37 ya Ibu. Nah, coba yang lain udah benar. Kalau bagian ini, bagian kaki, dia berapa ininya? Bagian kaki depan 9% Ibu. Bagian belakangnya 9%. Terus berarti satu kaki aja udah 18. Terus bagian kaki belakangan 18 jadi 36. Terus bagian area kemaluan 1% jadi 37% Ibu. Ya, 100 buat Rini Eliawati ya. Jadi bagian ekstremitas bagian atas dan perhitungan persen ekstremitas bagian bawah berbeda ya, karena kan ekstremitas bagian bawah itu kan lebih panjang ya, kan paha dan betis kan, makanya tampak depan 9, tampak belakang 9. Jadi kalau muka belakang berarti hitungannya 18. Tadi kiri kanan yang kena tampak muka dan tampak belakang, berarti 18 tambah 18 ditambah yang terkena daerah kemaluan. Daerah kemaluan itu 1%. Jadi 36 tambah 1 berarti 37%. Begitu ya. Baik. Nah, ini harus dipahami karena nanti soal-soal luas luka bakar ini itu sering muncul juga kalau nanti kalian udah selesai mengikuti UKOM, soal ini selalu ada keluar ya, khususnya di KMB, di Gadar. Nah, jadi harus memahami ya luas luka bakar, perhitungan luas luka bakar pada orang dewasa dengan menurut rule of 9. Ya, jadi daerah lukanya di daerah manapun, yang penting sudah di luar kepala. Kalau bagian kepala, muka belakang itu totalnya 9 karena 4,5 tampak depan, 4,5 tampak belakang.
Nah, harus tahu bagian kepala, bagian lengan berapa persen, bagian punggung berapa persen. Kalau punggung kan tampak belakang itu 18, tampak depannya sama abdomen itu 18. Ya, kemaluan 1%, ekstremitas bawah 18%, muka belakang. Tapi kalau misalnya area lukanya hanya yang terkena tampak depan aja. Nah, berarti hanya kita hitung tampak depannya itu berapa? 9. Jadi jangan salah ya. Nah, Iya, oke. Itu nomor 3. Berarti kita lanjut lagi. Ini tadi udah kita bahas ya di awal cara bagaimana untuk menggunakan ataupun pemberian cairan dengan menggunakan rumus Baxter ya. Jadi rumus Baxter ataupun Parkland itu sama ya. Kan ada juga kadang dia sebut Baxter tapi yang ditulis adalah formula Parkland. Nah, itu sama. Baxter itu sama dengan Parkland. Ya, karena ini yang umum yang sering digunakan perhitungan pemberian cairan di resusitasi cairan pada luka bakar. Ya, di rumah sakit digunakan itu. Nah, kemudian harus tahu kalian alat-alat yang digunakan dalam perawatan luka bakar, ya. Nah, jadi apa saja? Nah, jadi alat yang digunakan adalah ada 21 ya. Nah, yang pertama bak instrumen steril. Berikut isinya pinset chirurgis dan pinset anatomis. Ya, kasa, lidi kapas. Kemudian gunting nekrotomik dan gunting lurus. Nah, kita ketahui gunting nekrotomik ini kan gunanya kalau misalnya ada jaringan-jaringan luka yang udah kering kan kadang kita angkat ya, kita gunting. Kemudian gunting lurus kan untuk ini ya, untuk apa sih gunting lurus itu? Ya untuk memotong juga ya, kalau misalnya ini sudah kita angkat ininya, jaringan yang keringnya, ataupun yang harus diangkat atau dihilangkan, itu kita gunakan gunting lurus. Kalau gunting perban itu tentu ini yang on steril ya, yang bengkok ya. Iya kan? Iya, iya. Nah, kemudian kasa steril, kasa gulung, plester, sarung tangan steril, sarung tangan tidak steril. Sarung tangan steril kan kita gunakan setelah kita membuka balutan luka dengan menggunakan handskun bersih atau handskun tidak steril. Tapi setelah dibuka luka balutannya, baru kita menggunakan sarung tangan steril. Ya. Nah, kemudian ada juga short, maksudnya baju ini ya APD ya. Nah, kemudian handuk ataupun kain penutup NaCl 0,9% itu wajib kalau perawatan luka apapun NaCl 0,9% itu kita gunakan. Kemudian alkohol 70% atau alkohol swab. Nah, itu biasanya kalau lukanya dia di plester, ditutup perban dengan plester kan untuk membuka plesternya tentunya kita basahi dulu dengan alkohol swab ya supaya nggak sakit pasiennya nanti pada saat kita buka plesternya. Nah kemudian obat yang kita gunakan ataupun obat yang diinstruksikan dokter buat pasien itu ya misalnya ada alganet dan lain sebagainya ya kan. Setiap dokter berbeda-beda, ada hanya bioplasenton aja, ya. Nah, kemudian bengkok, kapas bulat atau lidi kapas steril, korentang steril. Korentang steril ini gunanya kalau mengambil alat-alat instrumen yang steril ya.
misalnya supaya nggak on yang steril handskun kita ini kan yang satu tentunya yang sudah dia on steril, misalnya tangan kiri atau tangan kanan, berarti yang handskun yang on steril yang mengambil korentang untuk mengambil alat-alat yang steril baru kita gunakan. Biasanya misalnya perlu alat yang satu dari bak instrumen kita ambil, baru kita berikan ke tangan kita yang steril ya, kan begitu ya. Nanti kita praktik demonstrasi itu lebih gampang. Nah, kemudian kalau di rumah sakit itu kan kita gunakan kantong plastik. Kantong plastik itu ada dua, yang kuning dan yang hitam. Yang kuning itu adalah yang plastik medis, ya. Jadi seperti misalnya balutan luka itu ya, itu harus dimasukkan ke plastik yang kuning, ya. Jadi di rumah sakit juga seperti itu. Jadi sudah terbiasa nanti kita, ya. Kalau di lab juga, di akademik juga kita udah mulai belajar. Jadi kalau di rumah sakit itu nggak boleh sembarang kita buang sampah, ya. Harus konsentrasi juga buang sampah. Oh, ini sampah saya ini harus saya buang di tempat sampah yang medis. Karena nanti sudah ada disediakan, ya, di tempat sampah itu plastik kuning dan plastik hitam. Ya, kalau bekas-bekas makanan kemana sih kita buangnya? Plastik hitam, Ibu. Plastik hitam, jangan salah ya. Jangan karena kita nanti misalnya di satu rumah sakit kalian lagi praktik, kemudian lagi ada penilaian dari misalnya asesor dari luar, bagaimana karyawan rumah sakit tersebut sudah paham dengan pembuangan sampah, datang si mahasiswa karena nggak memperhatikan yang harusnya sampah medis dibuang ke sampah non medis, nanti dinilai, oh ini belum paham ini karyawan yang ada di rumah sakit tersebut. Maaf ya, Ibu batuk, minum dulu ya. Baik, Ibu. Nah, itu ya untuk mengenai sampah ya, ini harus penting diingat, jangan merasa sepele ya, karena bisa merugikan rumah sakit. Nah, itu biasanya kejadian itu nanti dicari siapa yang tadi yang buang sampah itu, sehingga kita ditegur dan dinilai di sini nilainya jadi nggak bagus, aturannya A jadi C, ya. Jadi harus kita membantu juga mensukseskan. Misalnya kalau saat itu ada akreditasi, kita harus hati-hati. Oke, selanjutnya kita siapkan misalnya meja dorong untuk nanti, ataupun troli ya yang ada di lab, ada kan alat-alat yang kita gunakan kita taruh di sana. Kemudian siapkan juga perlak ataupun underpad. Kemudian tempat larutan desinfektan, misalnya kom ya, kom yang sudah kita isi misalnya dengan hibis scrub, kemudian alat-alat yang kita gunakan kan kita rendam dulu di situ, ya. Atau kita letakkan misalnya pinset, biasanya kan kita ini ya, taruh dulu di tempat larutan desinfektan. Nah, kemudian cairan saplon juga bisa, atau hibised atau saplon itu sama, semua itu adalah larutan desinfektan. Tergantung setiap misalnya di lab kita larutan apa yang digunakan cairan desinfektannya. Tentu berbeda-beda. Misalnya di rumah sakit yang satu dia pakai hibised, di tempat rumah sakit yang lain satu misalnya dengan merek yang berbeda, tapi semuanya fungsinya adalah larutan desinfektan. Ya, nah inilah yang kita gunakan nanti. Ya, harus semuanya bisa, luar kepala. Ya,
Apa saja yang kamu gunakan alat-alat untuk persiapan perawatan luka bakar. Nah, kemudian bagaimana persiapan pasien dan ruangan harus kita siapkan ya. Kita baca dulu kalau di rumah sakit catatan medisnya, bahwa di situ catatan medis itu maksudnya catatan harian dokter ya, kan ada di situ tulisannya bahwa pasien misalnya dirawat lukanya pagi sore ya. Ada hal-hal penting misalnya kalau obat lukanya itu ada tambahan, tadi kan Alganet, mungkin dokter menginstruksikan misalnya ada tambah salep yang lain, jadi kita terinfo gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita saat kita ke pasien kita ucapkan salam. Kalau misalnya kita pagi ya kita sapa selamat pagi Bapak Ibu. Ya, seperti apa yang sudah kalian lakukan ya. Perkenalkan dirinya, sebut namanya, apa tujuan kalian mendatangi si pasien. Ya, itu. Nah, kemudian jangan lupa ini yang paling penting. Identifikasi pasien. Di identifikasi pasien itu tanya namanya, umurnya, umur si pasien, serta dicek gelangnya ya. Kan di gelang identitas pasien itu kan ada namanya, usianya, nomor rekam medisnya. Karena kadang nama sama, tapi yang membedakan adalah rekam medis. Paham ya? Misalnya banyak kan yang sering nama yang secara umum, misalnya contoh nama Ida. Contoh itu ada nama Sri, tapi berbeda pasiennya. Itu gunanya kita identifikasi pasien. Ya, setiap kita mau melakukan tindakan itu wajib harus identifikasi pasien. Jangan sampai terjadi kesalahan. Oke, baik mengantar pasien ya, suruh diantar Tuan A, harus diidentifikasi yang benar Tuan inikah yang saya bawa untuk turun torak foto, jangan sampai salah. Paham ya? Pemberian transfusi juga, pokoknya setiap tindakan apapun yang kalian mau lakukan harus identifikasi pasien itu yang paling utama ya. Itu kita kan belajar di patient safety itu kan, jangan sampai terjadi kesalahan. Nah, kemudian jelaskan tujuan prosedurnya. Kalian mau ngapain? Mau merawat luka. Nah, ada kan yang dia nggak tahan sakit ya. Jadi kadang nggak mau gitu, tapi harus kita jelaskan. Kalau nggak dirawat lukanya nanti bagaimana bisa cepat sembuh dan cepat pulang. Nah, itu harus kita motivasi. Nah, kemudian kita berikan juga kalau pasien mau bertanya, berikan kesempatan dan keluarga kalau ingin bertanya. Dan kita jawab sesuai dengan apa yang ditanya. Kalau misalnya nggak tahu, jangan asbun ya, jangan asal bunyi. Nah, boleh kalian sampaikan, sebentar ya Bu, Pak, nanti saya kembali ke sini untuk bertanya. Mungkin kalian mau tanya kakaknya karena kalian nggak mengerti. Itu harus disampaikan, ya. Karena nanti kalau asbun asal bunyi, ya si suster ini kok jawabannya seperti ini. Karena kan pasien-pasien sekarang keluarga udah kritis ya. Karena kan udah canggih kan. Semuanya kalau apa yang kita nggak tahu kan tinggal bisa kita lihat, tanya di Mbah Google ya. Udah ada nanti jawabannya. Gitu ya. Nah, kemudian kita jangan lupa juga minta persetujuan klien atau keluarga kalau mau melakukan tindakan. Kalau dia sudah mau, sudah setuju, baru kita lakukan. Karena kan kadang, suster boleh nggak 5 menit lagi karena saya mau ini dulu. Ya, kasih kesempatan. Ya, jangan kita paksakan. Ya, supaya kita juga nyaman saat memberikan tindakan kepada pasien.
Nah, kemudian kalau dia sudah setuju, kita dekatkan alat-alat ke dekat pasien. Ingat selalu dalam kita memberikan tindakan yang paling nyaman adalah kita selalu berada di posisi sebelah kanan si pasien ya. Betul? Betul, Ibu. Di sebelah. Nah, ya, sebelah kanan si pasien. Nah, kemudian jangan lupa menjaga privasi pasien yaitu pasang sampiran. Nanti kalau pada saat ujian OSCA, kalau misalnya pembimbingnya atau pengujinya bilang, nggak usah tutup deh, tapi kamu tetap harus lisankan. Ya, karena kalau di rumah sakit kan harus ditutup. Karena setiap pasien itu nggak mau dia dilihat oleh sebelahnya. Oke? Nah, seperti itu. Itu persiapan pasien dan ruangan. Baru kita masuk ke persiapan perawatan luka bakarnya yang akan kita laksanakan kepada pasien tersebut. Ya, jangan lupa sebelum dan sesudahnya kita mencuci tangan, kemudian siapkan alat-alat yang dibutuhkan dan dekatkan di meja dorong ke tempat tidur si klien. Baru kita buka set ganti balutnya yang sudah kita siapkan. Kalau perlu tambahkan kasa steril dan lidi kapas steril secukupnya ke dalam set ganti balut. Kalau misalnya lukanya luas, takutnya nanti kurang, bisa kita tambahkan. Dari tromol kasa kan ada kan di kita juga yang kecil tuh. Nah, bisa kita tambahkan. Maksudnya di set balutan. Kemudian pakai sarung tangan tidak steril terlebih dahulu, baru kita letakkan handuk menutup di bagian tubuh privasi klien yang terbuka. Misalnya daerah lukanya di mana dulu kan. Kan itu kita harus jaga privasinya, misalnya daerah paha. Kan pasti supaya nyaman kan di daerah yang ininya harus kita tutupi. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian letakkan perlak di bawah luka, kemudian beri klien posisi yang nyaman dan tepat untuk perawatan luka. Bagaimana posisinya yang nyaman? Apakah ditinggikan kepalanya sedikit, atau posisinya dia terlampau ke pinggir banget di tempat tidur, kita ketengahkan dulu, ya. Kan kita sudah belajar bagaimana mengatur posisi pasien yang nyaman ya. Buatlah dulu seperti itu. Baru beri klien posisi yang nyaman dan tepat untuk perawatan luka, buka plester searah tumbuhnya rambut supaya dia nggak sakit. Jangan berlawanan, karena nanti sakit ya kalau berlawanan. Jadi dia searah, kita mengangkat, membuka plesternya. Baru buka balutan secara hati-hati, mudah dibersihkan. Baru masukkan balutan kotor ke dalam plastik. Ini kan tadi plastiknya yang medis, berarti yang warna kuning ya. Iya, Ibu, warna kuning. Jadi kalau ada yang kuning, plastik di ini boleh kalian bawa ya. Kan nggak mahal plastik ya. Takutnya nanti di lab kita nggak ada. Supaya udah terbiasa. Nah, kemudian setelah dibuka balutannya, baru kita buka sarung tangan non steril. Ya. Baru kita pakai sarung tangan steril. Karena kita sudah mau merawat luka, bersihkan sekitar luka dengan menggunakan alkohol swab, bersihkan dari arah atas ke bawah, dan setiap sisi luka dengan arah keluar menjauh dari luka. Ya, jadi cukup satu alkohol swab untuk 1 kali usapan. Secara teori seperti itu, jadi nggak berulang-ulang dari atas ke bawah. Nah, kemudian bersihkan sisi sebelah luka di bagian atas ke bawah, diikuti sisi sebelahnya dengan arah usapan menjauh dari luka. Ya, nanti kita praktikkan ya. Nah, kemudian bersihkan luka dengan cairan NaCl 0,9% itu gunanya untuk bersihkan lukanya ya. Sambil ditekan agar pus yang ada pada luka bisa terangkat. Kemudian periksa kondisi lukanya, luas luka kedalamannya, kemudian proses penyembuhannya. Itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian bila ada jaringan luka yang sudah nekrosis atau jaringannya sudah mati,
Nah, itu harus kita lakukan nekrotomi. Nekrotomi itu adalah mengangkat jaringan yang sudah mati. Karena itu harus diangkat. Ya. Nah, supaya ada jaringan baru lagi yang numbuh. Nah, kemudian baru sudah dibersihkan, luka-luka yang nekrotomi sudah diangkat, sudah dibersihkan dengan NaCl 0,9%, baru kita oleskan, berikan salepnya sesuai dengan obat yang sudah diinstruksikan oleh dokter, ya, sesuai kebutuhan si pasien. Baru kita tutup luka dengan kasa steril dan balut kembali dengan kasa gulung. Kemudian beri plester pada pinggiran kasa pembalut. Nah, kemudian setelah selesai, perhatikan respon pasien ya saat kita sudah menyelesaikan tindakan tersebut. Itu maksudnya. Nah, kemudian rapikan alat-alat yang telah digunakan beserta dengan lingkungannya, kemudian beri ke klien posisi yang nyaman, kemudian dokumentasikan hari dan tanggal dan waktu kapan kita mengganti balutan luka bakar. Kemudian bubuhkan nama dan paraf yang melakukan tindakan. Kalau di rumah sakit itu udah ada kolom-kolomnya ya di catatan perawat biasanya ya. Nah, kemudian kita cuci tangan. Cuci tangan, selesai. Ya, baru kita evaluasi. Ya, setelah tindakan itu harus kita sampaikan ataupun harus kita perhatikan. Yang pertama, evaluasi respon pasien dan tanyakan keadaan dan kenyamanan pasien setelah tindakan. Baru yang kedua, yang harus kita lakukan setelah tindakan itu, jangan lupa mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan, lokasi jenis luka bakarnya, keadaan luka bakarnya, keadaan balutan sebelumnya, cairan atau obat yang digunakan untuk merawat luka bakar, pendidikan kesehatan yang telah diberikan untuk klien. Kan kita edukasi kan, bahwa untuk penyembuhan luka kan salah satunya harus memperhatikan kebersihan luka, kemudian cukupkan nutrisi, makanan apa yang bisa penyembuhan luka itu baik, jenis ikan apa tuh? Kalau dokter bedah dulu sering di ini kan misalnya ikan salmon itu proteinnya sangat tinggi sehingga penyembuhan luka sangat baik ya. Misalnya di ekstra putih telur tuh bagus Bu kalau Ibu makan. Nah itu harus kita sampaikan, harus kita edukasi itu maksudnya. Baru toleransi klien terhadap prosedur. Ya, jadi kita lihat bagaimana kerjasama selama kita merawat lukanya, bahwa pasien juga ikut bekerja sama dengan kita. Itu maksudnya ya. Kalau kerjasamanya baik, dia nggak teriak-teriak, nggak nangis-nangis, nggak tarik-tarik daerah luka yang akan kita ini kan. Kalau dia misalnya kerjasamanya baik, kan kita cepat melakukannya. Seperti itu ya. Nah, nanti ini akan Ibu berikan. Mulai kalian latihan. Jadi nanti ada waktu untuk lab mandiri. Ini sudah ada, udah bisa mempersiapkan di laboratorium. Ya. Baik. Jadi, ya. Tadi kan ada 3 poin yang dinilai pada saat kalian OSCA itu ya. Pengetahuan, yaitu yang tadi soal-soal pretest. Kemudian sikap, bagaimana sikap seorang mahasiswa saat melaksanakan tindakan, apakah tindakan tidak dilakukan, ada yang dilompatin karena kelupaan, berarti kan kurang kan, nilainya 1. Tindakan dilakukan tapi tidak benar, dia lakukan tapi dia nggak tahu benar atau tidaknya. Itu berarti kan kurang mampu, itu nilainya 2. Tindakan dilakukan dengan benar tapi tidak sistematis, itu nilainya 3. Jadi yang paling baik itu adalah nilainya 4, yaitu tindakan dilakukan dengan benar dan sistematis.
itu dikatakan mahir. Ya. Kemudian yang akan dinilai juga pada saat kalian melaksanakan tindakan itu adalah bagaimana. Tadi kan ada 3 kan, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Yang pertama, bagaimana seorang mahasiswa itu menunjukkan sikap senyum, sopan, ramah, ataupun humanis ya. Itu kan visi misi ini kita ya, Stikes ya, humanis ya. Nah itu harus tergambar dari mahasiswa Stikes Medistra ya. Kemudian menjamin privasi pasien, bekerja dengan teliti, bekerja dengan sistematis, memperhatikan body mekanismenya. Ya. Nah, kalau semuanya ini sudah kalian pahami, yang akan dinilai kalian saat OSKA, tentu nilainya baik. Ya. Total nilainya nanti nilai pertama 20%, tambah nilai kedua 60%, ditambah nilai ketiga 20%. Itulah total nilai yang kamu dapatkan. Oke. Demikian bagaimana nanti step by step dalam perawatan luka bakar ya. Udah siap ya? Perawatan luka bakar, resusitasi cairan. Nah, harus bisa, mungkin nanti sekaligus. Ya, rawat luka bakarnya, kemudian coba kasusnya untuk kalian mencari resusitasi cairan dalam 24 jam berapa, 8 jam pertama berapa, 16 jam berapa tetesan yang kalian harus berikan. Itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas Ibu. Jelas. Jadi nanti Ibu share ya, karena kan adlink kita nggak ada hari ini muncul ya. Jadi nanti di hari Selasa itu nanti yang akan Ibu share kalau di adlink. Ya, tapi nanti juga via Sipen bisa Ibu berikan. Tapi via adlink, karena ada kontrol nanti mahasiswa yang mendownload dan membaca dan merespon apa yang diinfokan. Ya. Baik Ibu. Oke. Nah, berarti untuk luka bakar itu ya. Jadi tinggal kita nanti praktik. Nah, berarti saatnya untuk kelompok psoriasis udah. Berarti skabies dan morbus Hansen ya. Iya. Oke, jadi diingat bahwa dari keperatawan dewasa 3 itu yang dioskakan selain dari perawatan luka bakar, perhitungan resusitasi cairan Baxter, dan ROM ya, ring of motion ya, prosedur dari sistem muskuloskeletal. Oke, ya dipersilakan untuk kelompok